Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Intan Nuraini dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 30424147. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi pemahaman Islam di Indonesia. Topik ini menarik banget karena membahas bagaimana cara kita memahami ajaran Islam yang disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah masyarakat Indonesia. Yuk kita bahas sama-sama. A few moments later. Kita tahu bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah, sosial, budaya, sampai ekonomi. Tapi, setiap masyarakat punya latar belakang dan budaya yang berbeda. Karena itu, cara memahami ajaran Islam juga bisa beragam. Di Indonesia, Islam masuk bukan lewat perang, tapi melalui jalur damai, seperti perdagangan, pernikahan, dan dakwah budaya. Contohnya para wali songo yang menyebarkan Islam lewat kesenian, seperti wayang dan gamelan. Pendekatan ini membuat Islam mulai diterima oleh masyarakat tanpa menimbulkan konflik. Dari sinilah muncul corak Islam yang moderat, toleran, dan menghargai budaya lokal. Nah, sekarang kita bahas dulu, apa sih yang dimaksud dengan metode pemahaman Islam? Secara sederhana, metode ini adalah cara atau langkah sistematis untuk memahami ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tujuannya supaya kita gak salah tafsir dan tetap paham sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan, seperti pemahaman harus berdasarkan dalil yang sahih yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Menggunakan akal dan ilmu pengetahuan secara proporsional, memahami konteks sejarah turunnya ayat atau hadis, dan tentu saja harus sejalan dengan tujuan syariat Islam atau maqasid syariah. Kalau prinsip-prinsip ini dijaga, pemahaman kita terhadap Islam akan lebih bijak, toleran, dan sesuai zaman. Menurut ulama usul fikih seperti Imam Al-Syafi'i, metode pemahaman Islam adalah langkah sistematis untuk memahami ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis agar tidak terjadi penyimpangan makna. Ada beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan seperti berpegang pada dalil sahih yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Menggunakan akal secara proporsional, memahami konteks sejarah turunnya ayat seperti asbabun nuzul dan hadis atau asbab al-wurud, serta menjaga tujuan syariat atau maqasid syariah. Nah, sekarang kita masuk ke fokus utama yaitu metode pemahaman Islam di Indonesia. Ciri khas Islam di Indonesia adalah moderat dan toleran. Kita bisa lihat bagaimana Islam di sini bisa bersatu dengan budaya lokal tanpa kehilangan nilai keislamannya. Contohnya kegiatan seperti tahlilan, selamatan, atau peringatan hari besar Islam. Semua itu bentuk akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya Nusantara. Peran pesantren juga sangat penting. Pesantren bukan cuma tempat belajar agama, tapi juga tempat membentuk karakter dan etika. Selain itu, dua organisasi besar yaitu Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah juga punya kontribusi besar. NU cenderung mempertahankan tradisi ulama klasik, sementara Muhammadiyah mendorong purifikasi dan rasionalisasi ajaran. Meskipun berbeda, keduanya sama-sama berorientasi pada kemajuan dan moderasi umat. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa metodologi pemahaman Islam di Indonesia lahir dari proses panjang yang penuh kebijaksanaan. Islam di Indonesia mampu menyatukan nilai-nilai teks dengan konteks budaya lokal sehingga tercipta Indonesia yang moderat, damai, dan relevan. Tugas kita sebagai generasi muda adalah melanjutkan tradisi pemahaman Islam yang ilmiah, adaptif, dan humanis agar Islam tetap menjadi rahmatan lil alamin. Sekian penjelasan dari saya, Intan Nuraini, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami bagaimana
metode Islam di Indonesia berkembang dan berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.